Terima kasih pemirsa, masih bersama saya Asy Efrayamanda. Tentunya saya masih bersama dengan Direktur Utama PT Pusri, Bapak Tri Wahyudi Saleh. Pak, tadi sempat kita berbincang tentang CSR apa saja sebenarnya yang sudah diberikan PT Pusri untuk masyarakat sekitar. Tapi sebelum itu Pak, sebelum kita melanjutkan, saya mau mengundang pemirsa PAL TV yang ingin bergabung atau yang baru bergabung bersama kami di Bincang Bisnis hari ini bisa langsung telepon interaktif di 0711 380022. Saya ulangi di 0711 380022. Balik lagi ke pertanyaan nih Pak. Tadi Bapak sempat berbicara ada 6 ambulans ya yang sudah diberikan. Terus juga ada bagi-bagi sembako untuk masyarakat sekitar. Ya. Terus apa lagi Pak? Ya, saya kira tadi sudah saya sampaikan beberapa kegiatan yang CSR. Yang kami sampaikan bahwa tadi 6 tadi sudah kami sampaikan ke yayasan, salah satu yayasan di Oku Timur, kemudian di Rumah Sakit Pusri, Rumah Sakit Bahari, Rumah Sakit Siti Fatimah, kemudian 2 di salah satu yayasan dan pondok pesantren di Yogyakarta. Karena Yogyakarta juga Jawa Tengah juga menjadi wilayah kerja PT Pusri. Jadi kami mendistribusikan CSR ini tidak hanya di Sumatera Selatan, di mana pabrik kami ada, tapi juga termasuk ke semua wilayah kerja kami yang termasuk sampai ke NTB. Jadi kami siapkan itu, Mbak. Emang berapa besar Pak wilayah kerja dari Pusri ini? Ya, alhamdulillah tahun 2021 kami ditambah wilayah kerjanya. Kan sebenarnya sebelum 2013 Pusri kan menjadi holding dulu. Betul. Kemudian berubah menjadi anak perusahaan, jadi holdingnya Pupuk Indonesia. Wilayah kerja kami tadi seluruh Indonesia awalnya. Kemudian dibagi-bagi menjadi 5 produsen, dan sekarang kami dikembalikan untuk memegang tambahan lagi ke Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian juga Bali dan NTB. Sehingga wilayah kerja kami cukup luas. Yang tadinya kami hanya 1,4 juta ton, sekarang kami melayani urea itu hampir 1,9 juta ton. 1,9 juta ton setahun. Jadi cukup luas, Mbak. Itu. Jadi program tadi di samping ambulan, kami juga sedang menyiapkan di Palembang sini itu rumah pintar. Rumah pintar. Rumah pintar kami kerjasama dengan Danlanal Palembang. Jadi di tanah kami, kemudian juga berdekatan dengan Danlanal, kami membuat satu rumah pintar di situ untuk mengajak anak-anak putra-putri yang ada di sekitar pabrik ini, daripada mereka ngobrol lain-lain, menjadi belajar di situ. Oke, baik, kita angkat dulu penelpon yang satu ini pemirsa. Halo, selamat malam. Baik, dengan siapa dan di mana Mbak? Saya Ibu Siti dari Oku Timur, Mbak. Oke, Ibu Siti dari Oku Timur, jauh ini Pak. Ya. Silakan Ibu Siti dengan pertanyaannya. Ya, saya habis nonton streaming ini, Mbak. Oh, baik, di GPM Stream. Ya, gimana ya Mbak ya? Ya. Tapi ini bukan soal oksigen. Saya mau nanya ke Pak Dirut Pusri nih, Pak. Ya. Ini gimana ya Pak? Kami ini kan petani Pak. Jadi kami ini ada kendala Pak. Kan selama ini kalau kami beli pupuk subsidi itu pakai kartu tani Pak. Ya. Nah sekarang itu kami dianjurkan untuk belinya daftar dulu secara online. Nah sementara kami tidak mengerti Pak. Prosedurnya bagaimana ya Pak? Kalau sekarang ya Pak ya. Itu sih Pak yang kami butuhkan karena kami kesulitan untuk dapetin pupuk Pak sekarang. Terima kasih banyak Pak. Oke Mbak, terima kasih Bu Siti dari Oku Timur. Dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Bu Siti. Ini petani kami yang ada di Oku Timur nih. Ya, karena kami juga mitranya ada petani. Intinya begini Bu Siti, saat ini mulai tahun 2021 memang pemerintah sedang mengevaluasi dan menertibkan distribusi pupuk bersubsidi. Ya. Saya kira nggak ada persoalan, nanti tinggal kelompok taninya menghubungi kios atau distributor terdekat ya untuk menanyakan syarat dan ketentuannya. Intinya memang pemerintah mengharapkan adanya kartu tani. Kartu tani. Tapi kalau kartu taninya belum bisa berfungsi, itu biasanya dengan menunjukkan KTP. Yang KTP dengan NIK yang terdaftar di ERDKK. Jadi itu sudah terpantau. Nanti dari situ berarti haknya Ibu Siti bisa diambil. Namun demikian saat ini Pupuk Indonesia Group termasuk Pusri sedang mengembangkan program namanya Agrosolusi. Agrosolusi itu untuk mengajak kelompok tani untuk tidak bergantung pada pupuk bersubsidi, Mbak.
Jadi kita mengajak para petani untuk sama-sama untuk tidak memberatkan pemerintah. Artinya subsidi ini kan ditanggung pemerintah. Kami punya produk yang non subsidi dan sama saja. Artinya kami mengajak para petani dan kelompok petani untuk memaksimalkan pemupukan. Artinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau dengan subsidi pupuk, biasanya petani kita kan ada rasa tenggang rasa. Ya. Jadi ada tetangga sebelah nggak kebagi dibagi. Yang harusnya 200 kilo, dia hanya 100 kilo. Jadi tidak optimal. Nah, dengan menggunakan pupuk yang non subsidi, kita bisa maksimalkan sehingga produksi menjadi lebih baik lagi. Gitu. Tapi tidak ada perbedaan kualitas dengan subsidi atau non subsidi? Nggak ada, sama aja, Pak. Sama. Hanya bedanya kalau yang subsidi, karena kita dipantau oleh aparat penegak hukum, dan ini barang pantauan kita kasih warna agak pink. Oh, Kalau yang non subsidi kan putih. Hanya itu aja yang ini apakah ada contohnya Pak di sini? Kalau ini kebetulan non subsidi semua ini. Non Ya, subsidi non-subsidi semua. Ini urea non subsidi putih kan? Putih. Kalau yang yang PSO yang subsidi agak pink. Oh, Itu untuk mengidentifikasi jangan sampai ada kebocoran. Nah, terkait tadi Ibu Siti saya dengar tadi dia bertanya tentang kartu tani menjadi online. Itu bagaimana Pak? Apakah PT Pusri ini sudah go digital? Ya, untuk yang PSO yang untuk subsidi itu memang kita sedang menyiapkan digitalisasi. Dan Kementerian Pertanian berharap bahwa pupuk ini bisa diidentifikasi dengan barcode mulai dari pabrik, kemudian ke gudang, dari gudang langsung ke kelompok petani, sehingga tidak ada salah sasaran. Nah, ini sedang kolaborasi kami dengan Kementerian Pupuk Indonesia Group dengan Kementerian Pertanian, sehingga mereka bisa mendeteksi kemana sih larinya pupuk ini. Bahkan sekarang dari BPK mengharapkan adanya open camera atau BPKP. Jadi siapa yang petani yang menerima di foto langsung dikirim datanya ke Kementerian Pertanian. Betul. Jadi untuk seperti itu, Mbak. Luar biasa ya, digitalisasi dengan transparansi gitu ya Pak ya. Gitu luar biasa. Nah, kita ngomongin tentang produksi nih Pak. Tadi kalau CSR ini sudah luar biasa, ternyata PT Pusri itu sudah peduli banget tentang masyarakat dan langsung in touch ke masyarakat dengan rumah pintar, peduli dengan anak bangsa, terus juga sembako, ambulans, Ada rumah BUMN, Mbak. Rumah BUMN? Ya. Jadi kami menampung UKM-UKM. Seperti rajutan, pengusaha pengrajin pempek, kami tampung di Sekojo. Kami punya rumah BUMN di situ. Rumah khusus? Rumah dinas kami yang tidak terpakai kami jadikan menjadi seperti perkumpulan ekosistem markas lah gitu UKM, ya Pak ya. Ada di sana, Mbak. Ada yang buat kopi, ada yang pempek, gitu. Ada yang rajutan. Gitu. Jadi kami menampung UKM. Semua sektor jadi Pak ya? Iya, semua sektor. Bahkan kami juga dengan petani-petani yang membuat karamba, ikan dan lain-lain, kami juga kontribusi juga ke sana. Dengan banyaknya CSR atau bantuan-bantuan dari PT Pusri ini ke masyarakat, Pak, apakah itu membuat perbedaan atau membuat ada kayak dengan Pusri ini ya, maksud saya tuh Pusri ini kan menjadi pupuk ya, yang kita tahu memproduksi pupuk, terus itu kirim pupuk, jual pupuk dan lain-lain untuk petani dan lain-lain ya Pak ya. Nah, dengan bantuan-bantuan itu apakah tidak mengurangi concern, mengganggu concern tentang PT Pusri ini? Enggak, kita tetap fokus, tugas pokok kita adalah memproduksi pupuk, mendistribusikan sesuai dengan tugas pemerintah, tapi ada satu departemen yang kita tugaskan untuk mengelola itu semua. Khusus, ada departemen CSR namanya, Mbak. Jadi mereka yang kami tugaskan untuk mengelola ini semua. Jadi tidak mengganggu? Enggak mengganggu, jadi saya kira nggak masalah. Tidak mengganggu dari tata nilai, performance dan lain-lain tidak mengganggu ya Pak ya? Bahkan juga kami memberikan CSR untuk perbaikan musola, masjid, atau rumah ibadah yang lain. Bahkan kami juga kerjasama dengan pemerintah daerah untuk bedah rumah ya, perbaikan bedah rumah. Saya kira apa yang bisa kami kolaborasikan untuk kehadiran Pusri, jadi kehadiran Pusri di Sumatera Selatan dan di wilayah kerja ini paling tidak harus bisa bermanfaat buat masyarakat luas. Dan seluruh kalangan. Dan seluruh kalangan gitu. Apalagi kalau Sumatera Selatan harus merasa memiliki bahwa ini Pusri adalah punya kita semua. Karena kami memberikan kontribusi ke pendapatan asli daerah juga cukup besar. Ya, kami memberikan pajak setiap tahun cukup besar juga. Puluhan miliar kami bayar pajak juga ke pemerintah. Artinya ya mohon dibantu bahwa kami ini hadir untuk masyarakat juga, untuk membantu kesinambungan perekonomian di Sumatera Selatan juga, khususnya Kota Palembang. Berarti dengan bantuan-bantuan ini tidak mengubah atau tidak mengganggu visi misi dari PT Pusri ini Tidak, sendiri? Mbak. Kita tetap jalan semua,
Tapi tanggung jawab sosial tetap kami perhatikan untuk semua. Betul. Biar hablum minallahnya ada, hablum minasnya ada, semua jalan. Mudah-mudahan Semua jalan. Pusri hadir, semakin tambah berkah gitu, buat kita semua. Luar biasa ya Pak ya. Nah itu pasti banyak program Pak. Banyak program untuk tidak mengubah atau tidak mengganggu itu. Ini tadi program bantuan itu ada program khusus dengan ada departemen khusus. Nah program apa lagi yang akan dibuat Pusri untuk ke depan? Ya, saya kira saat ini kami sedang mengembangkan agrosolusi karena kami melihat ya dari pendataan yang ada bahwa Pusri ini ada di tengah-tengah epicentrum perkebunan. Ya, perkebunan karet, perkebunan kopi, ada sawit di sini. Kita itu kalau nggak salah baru sekitar 10-20% yang kita kelola untuk masuk ke pasar itu. Artinya masih banyak pasar yang bisa kita kembangkan di situ. Selain pertanian tanam pangan ya, di sini kami kembangkan. Makanya kami menciptakan ada NPK sawit, ada NPK kopi, itu. Bahkan kami punya NPK singkong. Kalau 20% itu berarti angka yang cukup, yang tidak terlalu besar ya Pak ya, tidak terlalu besar untuk kalau 20%. Nah kita akan bertanya lagi nih Pak, bagaimana caranya, siasat apa yang akan dilakukan, program apa yang akan dilakukan, tetaplah bersama kami pemirsa di Bincang Bisnis bersama Direktur Utama PT Pusri.